Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih melanjutkan belajar kita, yaitu Bahasa Indonesia kelas 5, masih di tema 2, namun sudah beranjak ke subtema 3. SD Negeri 011 Sangatta Utara. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya Bu Umi telah merangkum materi bahasa Indonesia di tema 2, subtema 3 ini pada satu video pembelajaran pada hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah menemukan informasi kosakata baru dalam teks, kedua menandai informasi pada teks yang dibaca, ketiga menceritakan kembali isi teks, keempat menceritakan kembali isi teks dalam poster, dan yang kelima menceritakan kembali isi cerita bergambar. Materi ini akan kita bahas satu persatu. Untuk itu anak-anakku semua silahkan menyimak video Bumi dari awal hingga akhir video hari ini. Baik, kita lanjutkan. Menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Nah, anak-anakku sekalian pasti sudah paham ketika akan menemukan informasi dalam teks, kita harus mencermati teks tersebut. Jadi kita harus membaca atau mencermati ya anak-anak teks tersebut dengan sesama. Nah, lalu setelah mencermati teks, biasanya terdapat kalimat-kalimat tanya yang terkait dengan teks tersebut. Nah, sebelum kita sebelumnya ya di materi Bu Umi Bahasa Indonesia di subtema 1 tema 2 sudah Bu Umi jelaskan tentang kata tanya yang dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Nah, sebagai pengingatnya Bu Umi tampilkan kembali kata tanya dan apa kegunaan dari kata tanya tersebut. Jadi nanti anak-anak boleh membaca atau mengulang kembali kata tanya tersebut diperuntukkan untuk apa. Seperti itu anak-anak ya, atau digunakan untuk apa gitu ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan mengetahui informasi di dalam teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalimat yang tepat. Jadi membuat kalimat tanya itu juga harus tepat anak-anak ya. Dan perlu diingat bahwa kata tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya gitu ya. Jadi buatlah pertanyaan yang sesuai dengan teks yang arah jawabannya terdapat di dalam teks ya. Selain itu, kita juga dapat menemukan kosakata baru yang belum kita pahami artinya. Jadi setelah kita membuat kalimat tanya untuk menemukan informasi, kita pun juga akan mendapatkan kosakata baru yang kita belum pahami artinya. Nah, anak-anak dapat dari mana arti dari kata tersebut? Kalau dalam bahasa Indonesia tentu kita dapatkan dalam kamus bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan singkatan KBBI ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian dengarkan apa yang Bu Umi bacakan, teks yang akan Bu Umi bacakan. Dengan begitu nanti kalian akan mendapatkan atau menemukan informasi dengan pertanyaan yang akan kalian buat ya. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah mendengarkan
Bu Umi membacakan teks tentang kabut asap. Teks ini juga ada di buku kalian. Jika kalian menyimak boleh dibuka nanti ya. Jadi berdasarkan teks tersebut, kita akan memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan beberapa kalimat pertanyaan. Nah, seperti ini anak-anak. Ya, ada kata tanya apa, misalnya apa yang dimaksud kabut asap. Lalu kemudian kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu gitu anak-anak ya. Jadi kata tanya itu pertanyaan, harusnya jawaban gitu ya anak-anak ya. Lalu siapa? Siapa yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap ya. Jadi ini adalah apa namanya? Teknik anak-anak ya, cara menjawab. Jadi jangan menjawab dengan singkat. Jadi perlu diulang, pengulangan dari pertanyaan yang diajukan begitu ya, Nak. Jangan langsung menjawab langsung pada pokoknya gitu. Jadi kita perlu mengulang kembali apa yang ditanyakan. Kemudian bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernapasan? Jawabannya kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan gitu ya. Nah, baik, ini adalah beberapa kalimatannya yang diajukan untuk menemukan informasi. Nah, setelah kita mengajukan informasi tentu kita akan mendapatkan kosakata baru, kosakata baku ya, baru dan baku yang namun kita tidak mengerti artinya. Nah, untuk mengetahuinya kita perlu membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti misalnya yang udah Bumi tampilkan, kabut artinya adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Lalu kalau kondensasi itu artinya perubahan uap air atau gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Itu kondensasi anak-anak ya. Lalu asap apa artinya? Uap hasil pembakaran. Kemudian pencemaran, proses cara perbuatan mencemari atau mencemarkan ya, pencemaran ya. Kemudian dampak artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Jadi akibat itu baik negatif maupun positif. Kemudian iritasi itu adalah gangguan ya, iritasi jenis penyakit ya, gangguan. Lalu kawasan itu artinya daerah tertentu yang memiliki ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan dan industri. Nah, kita dapatkan kosakata ini setelah kita mencermati teks lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, itu tadi jika kita tidak mengerti atau belum memahami arti dari kosakata baru yang kita dapat, nah kita perlu mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, seperti itu anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya adalah menandai informasi pada teks yang dibaca. Jadi materi kita yang kedua adalah menandai informasi pada teks yang yang telah dibaca. Jadi Nah, jadi perlu anak-anak sekalian untuk membaca teks tersebut dengan cermat ya. Jadi untuk sehingga kita dapat memahami teks yang akan disampaikan. Nah, kita dapat menguji pemahaman terhadap sebuah teks itu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak ya. Nah, agar dapat menjawab pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci. Jadi kata kunci itu kita kasih tanda. Nah, kata-kata tertentu di teks itu kita kasih tanda. Kalian boleh menggunakan pulpen, spidol atau pensil untuk menandai kata kunci yang kita temukan dalam setiap paragraf. Nah, kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok anak-anak ya. Jadi dari ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Jadi kan kalau anak-anak ingat bahwa di teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di setiap paragraf pasti terdapat kalimat utama. Nah, di kalimat utama kan pasti ada ide pokok. Seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi itu cara kita menandai informasi pada teks yang dibaca. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya adalah menceritakan kembali isi teks. Nah, bagaimana cara kita menceritakan kembali isi teks? Membaca teks dengan sesama. Nah, jadi berikutnya adalah membaca teks dengan sesama. Jadi baca teksnya itu
dengan sungguh-sungguh, maksudnya seperti itu, sama itu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Jadi bukan artinya semua dipakai, artinya dipilih saja yang sesuai dengan, teks yang ada di situ gitu. Jadi menyesuaikan, tidak semua ini dipakai gitu anak-anak ya. Baik, berikutnya mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Jadi setelah membuat kalimat tanya tadi, nah kalian, diarahkan untuk menjawab. Nah, dari pertanyaan, dari jawaban ya, dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, maka kita akan, eee, merangkai kembali ya. Jadi kita akan merangkai kembali ya, menyusun kembali jawaban tersebut ke dalam, paragraf anak-anak ya, dari menjadi paragraf singkat ya. Jadi, akan menjadi sebuah informasi yang akan kita, pahami begitu anak-anak ya. Jadi setelah merangkai kan pasti anak-anak akan bisa menceritakan kembali, isi dari teks tersebut apa, begitu ya. Oke baik, kita ke materi berikutnya, menceritakan kembali isi teks dalam poster. Nah, anak-anak pasti, bertanya-tanya atau sudah mengetahui, apa itu, poster anak-anak ya. Jadi poster itu adalah, suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, kemudian, gambar ya, kemudian, atau kombinasi atau keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada halayak. Halayak itu artinya, orang banyak ya, masyarakat luas gitu ya, halayak itu. Nah, jadi itu adalah pengertian daripada poster. Nah, adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan ya ketika, apa namanya, kita, akan menceritakan kembali ya, isi teks dalam poster. Yang pertama adalah menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Jadi gunakan bahasa sendiri namun, jangan, tapi kalau bisa tidak menggunakan bahasa daerah ya anak-anak. Jadi artinya, bahasa yang dipahami semua orang, jadi bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kemudian menguasai materi dengan mencatat ide pokok. Jadi, tadi ya perlu misalnya, teksnya, apa, misalnya yang di poster itu, berupa gambar gitu, berarti kita akan menjelaskan dalam bentuk, apa namanya, ide pokok gitu ya. Kemudian menjelaskan secara terperinci, jadi secara jelas gitu anak-anak ya, jelas, artinya, bahwa, informasi itu, memberikan, apa, wawasan kembali kepada orang lain, dengan catatan kita harus menjelaskan secara terperinci. Kemudian pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Jadi bukan hanya, bisa apa, bisa membuat mencatat ide pokoknya, kemudian, menjelaskan secara terperinci, tapi yang paling penting adalah pengucapan kita harus jelas. Jadi kita nggak boleh ngomongnya nggak boleh, salah gitu Nak ya, sehingga tidak menimbulkan, makna kata yang beragam seperti itu ya. Oke baik. Nah selanjutnya yaitu, menceritakan kembali isi cerita bergambar. Nah, ini cerita bergambar nih, sering kalian dengar, di muatan pelajaran SBDP anak-anak ya. Jadi, cerita bergambar itu adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar ya. Jadi, cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar gitu ya. Jadi itu, sudah dijelaskan juga di materi SBDP anak-anak ya. Nah, adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam, apa, untuk menceritakan kembali isi cerita bergambar adalah yang pertama, pasti membaca anak-anak. Jadi, artinya kalau memang dia hanya berupa gambar, tapi biasanya ada tulisannya anak-anak ya, seperti komik itu, jadi harus dibaca. Jadi dilengkapi antara gambar dengan tulisan. Jadi perlu dibaca. Jadi membaca, kemudian memahami rangkaian gambar. Jadi rangkaian gambar itu harus dipahami, jadi membacanya juga harus runtut ya anak-anak. Jadi, apa namanya, kita harus juga, oh, setelah membaca yang ini gambarnya yang ini, seperti itu misalnya ya. Nah, kemudian, menandai informasi pada ucapan atau tulisan, menandai sama ya, memberikan tanda ya pada, ucapan atau tulisan yang ada pada, cerita bergambar gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian,
Itu tadi adalah, materi kita di bahasa Indonesia. Jadi, untuk selanjutnya seperti biasa Bumi akan memberikan tugas ya pada kalian untuk dikerjakan, yaitu Pena 5A, masih menggunakan Pena 5A halaman 129 ya. Jadi nanti dikerjakan seperti biasa, dikumpulkan pukul 6 malam anak-anak ya. Untuk itu Bu Umi selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anakku sekalian, tak lupa lagi Bu Umi meminta pada kalian semua untuk selalu berdoa agar kita segera dibebaskan dari musibah ini. Mungkin itu saja yang dapat Bu Umi sampaikan. Apabila ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan, Bu Umi mohon maaf. Bu Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.